Makanya lu bisnis tuh harus nemuin passion sih bro. Bisnis harus nemuin passion, oke. Iya, bisnis lu tuh harus sesuai dengan passion lu. Oke. Once lu ketemu passion, uang tuh nothing bro. Jadi kalau bisnis tuh ya, kalau gue pikir nih ya, gue belajar juga sih dari banyak mentor gitu ya. Lu kalau mau jualan produk, lu pikirin dulu target marketnya. Lu pasti udah masuk HIPMI, lu pasti keluar energi, keluar waktu, keluar materi, ya nggak bro? Setuju. Tapi value-nya buat lu sendiri nanti. Gitu bos. Nah, kuncinya itu cuma itu aja. Giving bos. Kan kalau kita ngelihat sahabat Nabi aja, Abdurrahman bin Auf aja, bos itu bisa kaya raya begitu karena kan the power of giving-nya gede banget. Intinya gini, HIPMI itu kita memperluas jaringan lah. Oke. Ya enggak. Jadi ya kalau pengusaha muda nggak masuk HIPMI itu rugi gitu. Benar. Karena di sini banyak happy-nya sebenarnya. Mumpung masih muda, kita Mumpung masih single masuk HIPMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Dan Hai Podcast kali ini udah sampai ke Jakarta, bro. Sekarang saya punya narasumber, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat, Bro Egy. Wih, penuh semangat. Apa kabar, bro? Lo bawa rombongan ini kayak Facebookers di belakangnya ya? Rame banget. Lu nggak bawa tim sih, bro. Tim lu hadirin juga di sini harusnya. Jadi biar tambah seru. Bro, apa kabar? Sehat. Lu gimana, bro? Amin, aman. Aman ya? Aman. Pandemi ini gimana selama ini nih? Pandemi kita banyak di rumah. Rumah ya. Fokus ibadah? Enggak, nonton Netflix, bro. Netflix. Gua tuh nggak pernah suka nonton namanya film Korea, bro. Tapi gara-gara pandemi, satu season tuh habis, bro. Tapi Bokim, istri? Hah? Nonton bareng. Keren, iPhone. Bro Egy ini wakil ketua umum yang saya idolakan. Wih, ngeri banget. Bro, kenapa yang dipilih HIPMI? HIPMI? Gimana ya? Sebenarnya gini nih, simpelnya. Gue tuh dulu ya, emang dari awal, dari mulai kuliah, karena kan nyokap sih ya, nyokap itu kan bisnis. Nyokap tuh bisnis, kalau bokap profesional. Nah terus waktu gua kecil itu, gue sering banget diajak-ajak sama nyokap. Jadi dia ngurusin kerjaan, project di mana, gue diajak. Sampai bahkan waktu naik mobil pick up, itu gue ngedampingin dia. Itu awal-awal waktu belanja, gue sampai tahu tuh di Klender sini nih. Terus Pinangsia, ya kan? Pinangsia Tangerang. Enggak, Jakarta. Pinangsia, ke Harko, terus kemana lagi, Jatinegara. Beli kan, nyokap kan bisnis furnitur dulu. Nah udah singkat cerita, ya karena sering ya kan, sering ketemu nyokap, ya udah yang kepikiran, wah ternyata enak juga ya jadi pebisnis gitu, jadi pengusaha. Kayaknya waktu kita yang ngatur sendiri, ya enggak, kegiatan kita yang ngatur sendiri. Ya udah, akhirnya mulai dari situ tuh gue tertanam tuh, kayaknya kelak nanti kalau gue ditanya nih, lo cita-cita lo apa? Pengusaha. Sampai gue kuliah, dimana kebanyakan teman-teman gue tuh cita-cita lo kalau lulus tuh, bro. Iya, pasti kalau ditanya dia pengen apa, offshore. Kalau gue kan karena gue di fakultas teknik, orang tuh banyak yang kalau lulus apalah, offshore, gajinya gede, atau jadi ASN gitu loh. Lo apa, bro? Pengusaha gitu. Nah itu satu. Kedua, gue inget banget tuh waktu gue kuliah, waktu itu ada semacam kayak apa ya, kuliah tamu kalau nggak salah ya. Ibarat apa sih namanya, dosen tamu lah ya. Nah dosen tamu itu ngedatengin Bang Sandiaga Uno. Dulu pas lagi muda. Tapi dulu Bang Sandi udah masuk ke HIPMI tuh, bro? Pas jadi ketua BPP HIPMI. Ingat banget tuh gue, pas jadi ketua BPP HIPMI. Gue belum tahu namanya HIPMI, bro. Terus tuh waktu itu ada di Fakultas SBM, Fakultas Bisnis tuh. Akhirnya gue ngeliat, pakai mobil kan keren tuh, bro. Mercy itu datang dia, pakai batik segala macam. Orang itu ya namanya mahasiswa ngeliat dia kan, yang perempuan-perempuan kan kayak ganteng, bro. Ganteng, tajir. Asli. Kurang apa sih itu? Bener. Ya, kayak malaikat datang aja. Soleh. Gila. Kayak ente, bro. Gue gak tahu kalau dulu soleh atau gak, gue tahu. Cuma gue ngeliatnya kan, wih keren, gue bilang gitu kan.
Terus gue bilang, wah ini nih gue bilang nih, jadi pengusaha nih bisa kayak dia nih. Dari situ tuh gue ngeliat. Terus dari situ akhirnya gue cari tahu tuh siapa sih nih Sandiaga Uno gitu. Searching ternyata dia ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI waktu itu. Menarik nih, berarti kan awal-awal lu emang nggak tahu HIPMI itu apa ya? Gak tahu, setelah tahu Bang Sandi barulah searching apa makanya itu HIPMI. cocok, ini kodoroloh nih bro. Siap. Habis lu wawancara Ponur, wawancara gue karena emang suaminya Ponur tuh salah satu patron gue bos. Oh gitu. Iya. Luar biasa. High position dimanapun kalian berada nih Bro Egi kita nih. Bang Sandiaga Uno, Jin Bang. kita ini penggemar. Penggemar ya. Iya. Jadi role model juga lah dikit-dikit mah. Ayo, siapa tahu ketularan kan. Pasti dong. Tajir, sekarang soleha. Wah, soleh. Soleh. HIPMI. Kalau bicara HIPMI, kita juga kan High Podcast ini berangkat juga dari HIPMI nih bro. Jadi awal-awal dari ngopi, akhirnya terbentuk lah ini sampai detik ini. Subscriber kita ya udah cukup lumayan. Bro, gue pengen tahu pada saat itu masuk ke HIPMI. Iya. Lu mau berkarir sampai ke level mana di HIPMI? Nah, gue sebelum ke situ, lo mesti tahu cerita gue masuk HIPMI itu gimana. Sip, coba. Gue tuh masuk HIPMI, ingat banget gue karena waktu gue lulus kuliah tuh udahlah nyoba-nyoba usaha gitu ya. Oke. Terus ada karena tahu HIPMI, tapi gue nggak tahu cara gabungnya gimana. Waktu itu gue bikin bisnis, lebih tepatnya bukan bisnis sih, bantuin bisnis dulu waktu itu awalnya. Di daerah Bekasi kan. Dah. Terus gue cari tahu HIPMI, cara gabungnya gimana ya. Gue dateng bro, itu ke HIPMI, ke Sekre HIPMI Jaya. Kayak orang lamar kerja. Bawa CV tuh? Duduk datang, ketemu di resepsionis. Iya, sama temen gue tuh, ada namanya Victor. Wah ini Victor di HIPMI Kota Bekasi. Sekarang jadi bos inilah konstruksi, luar biasa. Nah, gue dateng tuh berdua sama dia. Gue yakin dia juga pasti ingat tuh ceritanya. Pas dateng, gimana mas, ada perlu apa? Dikira mau minta sumbangan kali ya kita ya, berduaan bro. Kita mau daftar HIPMI nih mbak katanya. Oh gitu boleh kata dia. Boleh minta KTP-nya nggak? Boleh, ini ada. Terus kita kasih KTP-nya. Ya kok Bekasi katanya. Akhirnya? Kalau Bekasi nggak masuk di DKI mas katanya, masuknya ke Jawa Barat gitu. Terus gue keluar tuh dari Sekre HIPMI Jaya yang di Senopati itu. Wah susah juga gue bilang masuk HIPMI ya bro gitu. Udah terus singkat cerita, akhirnya di jalan, gue inget gue punya temen. Dulu temen gue di kampus tuh, namanya Feral. Wah dulu tuh dia jadi, kalau gue nggak salah jadi sekumnya BPD HIPMI Jambi waktu itu. Setahu gue waktu itu. Akhirnya gue minta referensi dari dia. Gue masuk HIPMI dong gitu. Tapi di DKI itu? Enggak, di Bekasi. Gue masuk di Bekasi gitu loh. Akhirnya gue ditemuin sama Bang Nuh waktu itu. Jadi Bang Nuh tuh mantum sebelum gue. Mantan ketua USI itu. Akhirnya udah ngobrol segala macem. Akhirnya gabung lah di HIPMI. Itulah ceritanya. Jadi kita HIPMI berangkat bener-bener kayak orang lamar kerja bro. Oh gitu ya? Iya. Gak nyangka kan? Iya, gue gak nyangka sampai segitunya. Gue yang tahu gue HIPMI itu waktu gue di Banjar ya. Gue tahu HIPMI itu di Banjar. Ngobrol, awalnya ngobrol-ngobrol begini aja, ngopi. Akhirnya gue ada cerita. Oh, halo, gue anak HIPMI, halo, ayo mau nggak join gini. Gue malah lebih enak bro sebenarnya, karena gue udah kesini. Lu pada saat itu waktu lu itu tahun berapa tuh bro? Tahun berapa ya gue ya? Kalau gue nggak salah sih tahun 2011 akhir deh. Gitu ya? Sampai jadi ketum HIPMI Bekasi. Oh panjang juga tuh perjalanannya itu. Ya. 2011 pokoknya gabung HIPMI kalau gue nggak salah, kalau itu 2011 2012 lah. Karena kan awal-awal lulus kuliah kan gue langsung bisnis tuh. Jadi gue tuh jadi hidup gue tuh dulu merana juga sih bro. Karena nggak sempat banyak main kan. Jadi nggak terlalu bersosialisasi. Nah di 2012 gue gabung HIPMI. Ingat banget tuh gue dikasih jabatan kompartemen bidang pariwisata. Oh dari kompartemen juga berarti? Dari kompartemen bidang pariwisata dan perhotelan. Gue bilang ini bisnis gue apa gue dikasihnya gini. Tapi nggak ada relevansinya gue bilang. Waduh, gue bilang ini apaan? Tapi ya udahlah demi masuk HIPMI. Apa ya gue jalanin aja kan.
Udah singkat cerita jalanin. Nah dari HIPMI itu akhirnya kan kita kenal banyak pengusaha nih. Nah itu maksud gue ya, ngomong gali. Di Kota Bekasi itu. Ya intinya gini, HIPMI itu kita memperluas jaringan lah. Oke. Ya enggak, jadi ya kalau pengusaha muda nggak masuk HIPMI itu rugi gitu. Benar. Karena di sini banyak happy-nya sebenarnya. Mumpung masih muda, mumpung masih single masuk HIPMI. Masuk HIPMI Hypozen dimanapun kalian berada. Batas usia sampai berapa sih, Tung? Batas usia kalau nggak salah 41 ya? Mudah-mudahan undang-undangnya belum berubah ya, masih 41 ya. Nambah lagi kan bisa, Tung. Nambah lagi 3 tahun. Jangan, nggak asik kalau nambah lagi bro. Oh, iya. Udah senior-senior semua. Nanti di Kadin nggak ada yang ngisi dong. Jangan bahas ke Kadin. Nah, Tung, sekarang yang gue denger lu lagi sibuk ngurusin dunia pendidikan itu. Nah, gimana ceritanya bisa lari ke pendidikan, Tung? Gue kejebur bro masuk pendidikan tuh. Percaya nggak? Kecemplung. Dicemplungin apa kecemplung nih? Jadi lebih tepatnya antara kedua-duanya. Oke. Bisnis gue tuh basic awalnya tuh sebenarnya kan karena dulu gue tuh kan lebih ngelihat patron tuh kan nyokap ya. Oke. Nyokap begitu bisnis furnitur akhirnya pada saat tahun 2011 kalau nggak salah 2010 atau 2011 itu ya beliau tuh nyoba bikin bisnis perumahan di Jakarta Timur. Properti lah ya. Properti kecil-kecilan dulu awalnya. Jadi Oke. nyokap juga bisnisnya belum gede karena dulu bisnis furniturnya turbulence gitu ya. Akhirnya coba peruntungan baru main di bisnis itu developer. Nah dulu gue tuh ngebantuin dia dari gue sambil kuliah itu, gue nyetirin dia, gue inget banget pakai mobil Espas tuh dulu gue. Oh, dari nyokap mulai ngerintis tuh ya? Mulai ngerintis, gue kan mulai dari ketemu pemilik tanah, negosiasi harga. Itu seru tuh bro? Waduh, itu kalau itu tuh indah untuk dikenang tapi nggak indah untuk diulang bro. Gitu. Ya, berarti keras bro? Keras, justru gue dulu itu gue inget banget, gue tuh nganterin nyokap, gue nyetirin. Terus kan kita kan nyari pendanaan tuh pakai bank. Nah pas di bank, gue tuh cuma nunggu di mobil bro. Nunggu di mobil paling baca koran gitu kan. Karena gue pikir, udahlah itu urusan nyokap lah ya gitu. Gue cuma nganterin dia aja. Gue pikir ini, gue kalau kayak gini apa bedanya sama supir gue bilang ya. Bego juga. Nah semenjak dari hari itu ke sananya, begitu dia ke bank segala macem, gue ikut tuh dampingin bawain tasnya dia. Jadi dia ngomong gue dengerin doang, gini, dia ngomongin ini, asisten lah ibaratnya ya. Ya, saya gitu lah. Gitu ya. Itu nggak gondrong kita pakai rok kan. Nah, udah tuh singkat cerita. Akhirnya alhamdulillah tuh gue inget banget tuh klaster pertama nyokap itu berjalan lah. Nah, nyokap ini kan juga bukan perusahaan yang udah gede, yang udah punya manajemen. Enggak, itu masih CV awalnya. Bener-bener dia ngerintis banget. Nah, waktu itu gue dikasih tanggung jawab. Gue dikasih tanggung jawab untuk bantu dia ngawasin di lapangan. Dulu tuh kantor gue bro, belum kayak gini bro. Umur berapa tuh pada saat lu dikasih tanggung jawab? 2011 berarti gue mau lulus sekitar 21. 23, 24? 22an lah, sekitar segitulah. It's too young bro, untuk dikasih sebuah tanggung jawab dipercayakan itu. Iya, antara too young atau itu aja tuh. Iya. Dan bisa pada akhirnya? Nah dulu gue ngantor bro. Bukannya bisa karena ala biasa aja, gitu kan. Gue ngantor tuh bro, inget banget gue kantor gue. Kalau orang bilang proyek itu pos monyet bro. Iya, bedeng setahu gue. Iya lah kalau kita jemputnya pos monyet. Bedeng cuma seng, ukuran sekitar gue inget banget tuh 2 meter kali 3 meter, itu seng semua di tengah-tengah. Itu ya yang namanya gue ngawasin tukang, sama ibaratnya ngawasin mandor lah ya. Iya. Ada orang datang nanya-nanya, gue kasih flyer. Gua bagian logistik iya juga bro, beli paku segini, beli triplek berapa lembar. Artinya bisnis proses juga lu kuasain dong bro? Banget bro, makanya gue bilang itu indah dikenang tapi tidak indah untuk diulang bro. Yes. Terus dari situ ada preman datang ngadapin juga bro. Sampai gue pernah mau todong-todongan pistol tuh pernah, ditodongin pistol tuh pernah. Oh ya? Iya. Gitu. Jadi di umur segitu tuh? Iya, ngedown juga sih waktu itu. Iya. Nah, justru gue dari situ kan ngerasa, gue kayaknya nih kalau gue mau bisnis, gue nggak punya jejaring, gue nggak punya backup, gue nggak punya rekanan, ciut juga nyali bos. Artinya emang pressure itu sudah lu temuin gitu ya bro. Jadi mau nggak mau lu
Wah, harus berpikir dan hidup gua ini sih kalau gua pikir-pikir hidup gua sih challenging banget sih. Challenging ya, bro. Iya, dan apa ya? Kita fighter lah. Dan gua tuh thumbs up lah. Untuk sekarang kan hasilnya juga Ya ini mah titipan aja lah, bro. luar biasa. Hyposen dimanapun kalian berada. Low profile beliau ini. Asik. Iyalah titipan aja ini mah, bro. Titipan nih bro ya. Terus gimana lagi bro? Setelah lu menghadapi orang-orang seperti itu dan akhirnya lu Itu cemplung bener. Iya, umur 22. Nah, cuman gue karena proses itu banyak banget gue dapat pelajaran ya. Banyak banget dapat pelajaran, mulai dari ilmu lapangan. Lo tau nggak dulu gue jadi nyokap itu bikin perumahan 19 unit. Oke. Satu rumah itu kalau nggak salah harganya, kalau gue nggak salah tuh harga 500 atau 700-an. Ada yang hampir nyentuh hampir 1 lah gitu ya. Itu kita nggak punya pembukuan yang rapih. Gue inget banget dulu pas lagi bank minta laporan keuangan. Nyokapnya juga nggak ngerti. Laporan disuruh lah gue bikin laporan keuangan kan. Gue nggak ngerti bro bikin laporan keuangan. Ya udahlah. Gue inget banget gue punya temen pacar temen gue. Pacar temen gue itu kuliah di Prasmul. Gitu kan. Bagian ekonomi. Gue lupa. Kalau salah ekonomi. Gue kontak dong dia, bro, ajarin gue bikin laporan keuangan. Ya udah. Mana pembukuan lo kata dia. Oh ya udah, gua bawa pembukuan gua bos yang siap hari gua lakukan di dalam pos monyet itu. Kaget nggak tuh? Pas gua kasih kata dia, gila lo bro, lo jualan cabe katanya. Maksudnya? Jadi gua cuma pakai pembukuan tuh debit kredit yang buku hitam itu, tau gak lo buku hitam kan? Tau kan? Buku apa kayak petty cash gitu ya? Ya buku petty cash gitu lo. Ya. Gila lo men, lu serius kayak gini doang? Iya bro. Gue inget banget tuh, gue ketemu dia tuh di Opus Cafe yang di Tebet tuh. Wah, gue belajar di situ. Diceng-cengin habis, ketawa dia. Gue juga ketawa. Ketawa dengan kebodohan sendiri. Terus akhirnya dari situ gue belajar kan, kasih tahu sama dia. Walaupun nggak tuntas. Nah, singkat cerita, wah emang kalau pengusaha tuh, pesan lagi nih, kalau pengusaha itu emang harus cerdik gitu loh. Pengusaha harus cerdik. Pengusaha tuh harus cerdik gitu. Kalau cerdik, kita jadi nggak gampang putus asa. Gue inget banget, akhirnya gue nyewa konsultan akuntan. Udah dong. Dia udah bedah segala macam dengan data yang seadanya tadi yang kocak lah gitu ya. Terus udah kayak gitu, dia bilang udah jadi, pas masuk ke bank neracanya nggak asik nih gue bilang. Gue edit dong bro. Bang BTN mah udah tau lah. Terus berarti rekanan bank juga udah banyak sampai sekarang ya bro? Enggak, sekarang kita nggak banyak rekanan. Kita udah nggak main bank gitu. Oh gitu ya, oke. Udah stop. Ampun bos, ampun itu bos. kita perjalanannya panjang banget. Ampun, siap. Terus akhirnya udah gue edit, gue kirim tuh ke bank bro. Siap. Ya kelihatan bagus kan. Wah, tiba-tiba orang bank nelfon gue, Mas kenapa? Kok neracanya nggak seimbang? Hah, neracanya nggak seimbang? Maksudnya gimana? Iya nih kan namanya neraca kan harus seimbang. Gue lihat, gue nggak ngerti bro, akuntansi gimana bro. Tapi lu semua mengalami itu bro, emang emang dilepas gitu aja sama nyokap atau emang lu cari jalan sendiri tuh? Nah justru itu, makanya gue bilang kalau bisnis tuh ya, karena kan nyokap gue juga bukan pebisnis yang sudah jadi dan sudah matang. Oke. Ya berarti kita tuh nggak punya mentor. Pada saat itu memang mentor lu ada nyokap gitu ya? Dan nyokap gue dengan segala keterbatasannya ya udah ngajarin yang ada gitu loh. Cuman nyalinya aja nyokap itu luar biasa. Akhirnya udah dikasih imbang bro. Itu gue sama konsultannya mau dipidanain. Mau dilaporin ke polisi. Mati lu. Belum tahu apa-apa lagi. Belum tahu apa-apa bro. Gue juga nggak. Sorry bukan konsultannya, gue ulangin banknya. Wah ini pemasukan data nih pak, bisa digini-gini. Wah panik gitu. Bro gitu. Kalau sekarang kita diancam-ancam gitu, jiper juga kan? Berlaku lah. Iya benar bisa tuntut balik ya. Iya soalnya kita nggak punya bank, nggak punya utang di bank soalnya, jadi sekarang serius kerja. Tapi percintaan gimana pada saat itu? Sambil berjalan tuh. Jadi gue tuh ya sama bini gue tuh ya. Nikah tahun berapa sih bro? Nikah tahun 2012. Oke, usia berapa pada saat 24. itu? 24. Jadi gue habis bantuin nyokap itu, jadi kalau masih muda tuh ya, antara rasionalitas sama spekulasi, itu tinggal spekulasi bro. Why? Ya iyalah kita nggak tahu apa-apa bro, belum ilmunya masih dangkal. Betul. Ya kan yang penting nekat aja, berani aja. Bayangin gue dulu, ini bukannya sombong, tapi mau ditiru terserah, tapi nggak ditiru juga bagus gitu ya.
Gua tuh 2020. Bro, sambil minum bro. Oh iya, aku juga deh. Nah, minum dulu Tenggorokan guys. kering nih. Guys, minum guys, pada bengong aja Iya, guys. Ini bukan tausiah loh, bro. Jangan tegang-tegang amat. Tuh kan, sampai di mana tadi? Sampai mana tuh gua? Oh iya, 2012. Nah, gua sama partner gua tuh, namanya Victor. Gue bikin perumahan. Jadi, ini Victor ini ceritanya juga luar biasa, bro. Sahabat dari Dulu waktu kuliah satu kampus tapi beda jurusan. Oke. Pas gue namanya bisnis awal-awal kan cash flow segala macam kan berantakan. Pada saat gue butuh Minta cash flow, bantuan. bro, nggak ada yang mau minjemin kecuali dia, bro. Bos, gue minjem dong. Gue ingat banget kalau nggak salah jumlahnya 100 juta apa ya gue minjem ya. Bro, minjem dong 100 juta kayak gini. Ya udah, kapan bro? Ih, gue bilang kok gampang amat. Gue bilang itu salah satu sohib gue dan orang yang paling berjasa lah. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang guys, cuman beda passion. Dia passionnya di konstruksi, gue passionnya di pendidikan, gitu. Jadi nggak bisnis bareng kita. Siap. Nah, tapi kita lagi ada mau di range juga, ada mau bisnis bareng sekarang. Balik lagi ke cinta. Balik lagi ke cinta. Jadi 2012 akhirnya disitulah gue mulai bisnis baru dan gue mulai deket tuh. Jadi sebenarnya istri gue itu dulu gue punya sahabat dari mulai SMA. Oke. Dari SMA sampai kuliah juga sahabatan. Kakaknya perempuan juga gitu. Nah, tapi kan kita dalam persahabatan itu kita bilang, kalau kita bersahabat jangan ada yang suka-sukaan ya. Kalau nggak rusak nih persahabatan. Karena kita gengan tuh. Klise banget dah. Klise. Pasti bener bro, pasti rusak kan. Kalau ada kayak gitu nanti kalau berantem, wah jadi rusak persahabatan. Jadi nggak asik lagi kan. Bener. Nah udah singkat cerita, waktu itu sahabat gue itu ngajak adenya ke Bandung. Oke. Nah disitulah pertama kali gue kenal. Di Bandung berarti. Di Bandung. Kota Makanya Bandung tuh, aduh memang bener kata Kang Emil ya. Apa tuh? Tuhan menciptakan Bandung tuh pada saat Tuhan sedang tersenyum. Ada. Jadi kalau kita ke Bandung pasti tersenyum terus. Emang sih bro. Emang sih. Jujur lo? Iya. Bandung. Ada apa lo di Bandung? Itu dulu bro. dulu lah, jangan terus. Yang ditanya lo bukan gue bro. Nah, tadi lo bilang basic bisnis lo atau ketertarikan lo adalah ke pendidikan. Kenapa sekarang apa yang udah lo punya di bidang pendidikan bro kira-kira bro? Pendidikan sekarang kita tuh punya lembaga pengelola. Oke. Pendidikan. Oh, Jadi lembaga pengelola. Lembaga pengelola untuk sekolah-sekolah berasrama. Nah, saat ini memang kita ada satu sekolah yang lagi kita kelola yang di Lampung namanya SMA Kebangsaan. Oke. Nah, dari situ akhirnya gue tuh penetrasi ide ya. Coba kontemplasi apalagi yang bisa dikembangkan. Akhirnya kita bikin satu lagi nih produk baru, itu untuk lembaga pendidikan singkat lah, untuk yang masuk ke Akademi TNI Polri, sekolah kedinasan, PNS gitu-gitu. Sama Mantum HIPMI juga. Oh gitu, join juga bro? Pas gua ketum HIPMI Bekasi, dia ketum HIPMI Depok. Oke, sebelum jauh ke situ, kenapa yang bro pilih pendidikan? Nah itu gue pernah kecebur itu bro. Jadi gue 2015 itu kan bisnis properti juga lagi gitu ya, dan terus berlanjut sampai 2016. Jelek bisnis gue turbulens abis bos. Jadi gue itu ngebebasin tanah, akhirnya kurang nggak berhasil, ceroboh, ketipu gitu, uang udah masuk, habis tuh modal. Nah singkat cerita, kalau sebenarnya awalnya bisnis pendidikan itu istri gue yang bisnis pendidikan. Nah terus udah singkat cerita. Gue tuh hampir 3 bulan bro, nggak tahu deh 3 bulan apa sebulan gue lupa. Lebih tepatnya di rumah bengong. Ngapain? Iya, cuma nontonin YouTube gue lah. YouTube aja nontonin kajian, nontonin ya biasa lah. Makanya gue tuh kalau pada saat itu merasa deket-deketnya sama Tuhan tuh ya. Makanya gue kalau baca status orang yang lagi deket sama Tuhan, pasti lagi ada masalah nih gue. Makanya jangan pernah curhat status dekat dengan Tuhan, berarti ada akan dibaca. Bener, lagi baper tingkat tinggi itu orang berarti. Tapi gue dengar pernah punya, misalkan pas jatuh usaha pernah punya utang besar kan gitu bro? Enggak sih. Dan gimana cara bangkitnya gitu kalau emang ada? Aduh, nanti kalau gue di sini kayak Pak Yusuf Ham kalau lagi nanti gue bawa perbankan nih bro. Tapi udah punya buku belum bro? Ngomong-ngomong di pendidikan lu udah punya buku? Belum kepikiran. Bikinin dong bro. Iya, bikinin dong.
Cariin dong penulisnya. Gampang. Asik. Ih, penulisnya antum. Enggak dong, gua pencerita yang nulis kan Oke. yang beda loh. Siap. Kita kalau nulis juga sambil cerita kan nanti jadi kemana-mana ceritanya. Nah, lanjut yang Ya gimana tadi? Sampai mana? Gua jadi lupa tuh. Tuh, sama gua juga lupa. Pendidikan. Yes, pendidikan. Sorry, utang yang besar. Oh iya. Punya atau enggak? Terus kalau emang ada, gimana tuh sampai bisa bangkit? Enggak, dulu sih alhamdulillah sih kalau utang gue sih alhamdulillah nggak terlalu besar sih. Kisaran kalau gua nggak salah ya di bawah 5 miliar lah. 5 Tidak miliaran. besar. Untuk ukuran seorang Bro Egi, 5 miliar tidak besar. Kalau Ya? untuk developer tuh 5 miliar tuh nggak Yes. terlalu gede loh sebenarnya. I know. Developer perumahan. Karena 2012 itu gue bikin dengan pengalaman minim, gue langsung bikin 60 unit rumah, bro. Bikin 60 unit rumah. Tadi balik, spekulasi tadi. Spekulasi, yang penting modal nekat berani Gila, gitu. gila. Orang bilang, keren, iya keren lo ngeliat kita ngejalaninnya setengah Nah, mampus. kadang orang juga ngelihat kita sekarang nggak ngelihat prosesnya tuh, Bro. Iya. Nah, terus. Nah terus gue dari 2012 itu akhirnya kan gue nikah, tapi alhamdulillah lah akhirnya gue dapat rezeki juga buat nikah segala macem. Kemudian gue S2 ke Inggris, S2-nya apaan? MBA, manajemen bisnis. Bisnis. Akhirnya bisnis itu ya diawasin tapi dari jarak jauh. Tapi namanya bisnis dari masih baby kan harus namanya lo punya anak kecil, bayi kan harus dirawat dulu kan, bener kan? Tapi udah autopilot itu, Pak. Belum, gimana autopilot bro? Orang pengalaman minim, ya nggak? Akhirnya tapi kan ada partner gue juga yang ngelola di sini. Nah, akhirnya selesai jalan, akhirnya di situ gue ngembangin lagi perumahan. Pas 2015, ya sebenarnya gue sih nggak menyalahkan kondisi ya, tapi emang waktu itu masih cerobohnya aja gue, masih belum ada pengalaman yang banyak kan. 2016 tuh bisnis gue jelek, udah lah. Utang 5 miliar aja udah pasti pusing, makanya kalau senior yang besar masih banyak, kita mah belum ada apa-apanya bro, gitu kan. Betul. Nah singkat cerita, ini makanya gue nanti kalau gue cerita gini sosok alim lagi dibilang. Enggak lah, Bro. Slow aja. Jadi pas karena gue kontemplasi selama 1 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain, kan gue nontonin YouTube tuh bro. Kajian. Nonton kajian segala macam. Oke. Di situ ada kajian yang ngebahas tentang riba. Oke. Ya. Ini riba nih apa sih? Gue bilang, demi Allah gue nggak tahu riba dulu. Pada saat itu belum? Kagak tahu gue riba, nggak tahu. Akhirnya gue cari-cari tahu nih riba. Oh ini apa? Awal aja pas searching Google pusing. Riba apa ya? Nah akhirnya gue dengerin itu segala macam. Oh ini maksudnya segala macam. Nah akhirnya coba memahamin, ya, terus praktekin gitu loh. Gue inget banget hal pertama yang gue lakukan. Jadi dulu tuh ada satu buku, namanya bukunya karangan Sabtuari Sugiarto. Mulai dari titik nol. Tau nggak? Kan emang mirip kayak lo bro. Subur. Hah? Subur. Nggak, gue bilang sebul. Subur nggak apa-apa. Ini mental kalau sapi itu. Iya kan? Itu gue dari titik nol. Itu gue potongin kartu kredit gue bro. Gue punya kartu kredit dulu 6 kalau nggak salah, gue potongin semua. Dalam waktu sesingkat itu udah bisa langsung ambil keputusan seperti itu? Iya, udah nggak mikir panjang udah, karena kita pengen keluar dari masalah kan. Udah cot gitu. Nah, jadi gue tuh punya utang hampir 4 tahun nggak pernah berkurang, malah bertambah bro. Iya, ada aja kan, misalkan udah mau berkurang, tiba-tiba kebutuhan ngutang lagi gitu loh. Akhirnya yang hitungan kita cuma 2,5 kok jadi 4 miliaran gitu loh. 4 miliar sekian lah. Udahlah, udah gue niatin. Gue ngelunasin utang, nggak berhutang lagi, tapi gue mau ngelunasin. Udah pendekatan segala macem. Nah dari situlah nggak tahu, kayaknya istri gue juga kasihan juga ngeliat lo ngapain sih lo di rumah mulu segala macam. Gue tuh bisa gitu karena istri gue juga, doa orang tua, doa nyokap kan, doa istri juga kan. Akhirnya udah deh bantuin aku aja ngurusin sekolah. Di situ triggernya ternyata. Ngurusin sekolah, gue bilang. Sekolah kamu kan sekolah TK, gue ngapain ngurusin sekolah TK? Awal-awalnya? Iya. Wah itu bro, bercampur aduk antara gengsi, antara ya dapatnya nggak gaji dibandingkan developer nggak ada. Nggak ada seberapanya lah Nggak ya. seberapa bro, inget banget. Ya udahlah, tapi ya udahlah jalanin aja kan. Namanya hidup tuh lagi susah kan, jalanin aja. Kenapa kita berserah kan. Udah akhirnya gue jalanin gitu ya. Mulai gue ngurus. Gue pas ngurus itu 3 hari gue bingung, nih gue ngapain gue ngurusin sekolah ya, gue bilang. Wah nggak ngerti gue bro. Nah akhirnya ya udahlah, tapi jalanin itu, aduh batin tuh berkecampuk banget ya. Sambil akhirnya ngejalanin,
udah sambil ngurusin bisnis gua yang tadi bangkrut itu kan masih misalkan banyak problem kan gitu ya. Tapi Qadarullah tuh aduh alhamdulillah banget, nggak tahu rezeki datangnya dari mana-mana gitu ya. Yang tadinya 4 tahun utang gak lunas, setahun lunas bro. Dari mana dapatnya? Ya gua ada aja kerjaan konstruksi, kerjaan desain, macam-macam nih bro. Itu berawal dari niatan. Terus ada rumah, misalnya rumah yang tadinya nggak laku-laku, akhirnya laku. Berawalnya dari niatan cuma hanya pingin Iya. beres-beres masalah. Beres aja, gue nggak ngutang lagi, selesai, nggak mau masuk ke riba, gue bilang stop, tutup semua segala macem. Rezeki ada aja. Di situ ya bro. Itu makanya gue bilang kalau bilang itu soal alim. Iya. Tapi ya itu perjalanan gue gimana ya. Kadang hampir setiap pengusaha mengalami itu sih bro menurut gue ya. Menurut gue loh ya. Banyak lah gue denger cerita teman-teman gue yang kayak begitu, bangkit dari hutang segala macam. Yang punya toko minimarket di Banjar, di kota Banjar, di Jawa Barat juga. Dari 4M dia pikir bakal selesai, ternyata makin gede jadi 9M. Pak Haji Jaja tuh kemarin sudah datang juga di High Podcast, beliau berbagi juga tuh bro. Hampir sama bro. Karena ya gue bukan soalim lah, gue juga nggak sealim itulah. Tapi di Al-Quran ada bro, ada memang. Karena kalau orang yang ibarat makan riba tuh kayak orang gila kan jadinya, nggak sadar gitu loh. Salah satu. Dan yang paling besar tuh itu sebenarnya dosanya, ternyata kalau menurut itu ya gitu. Tapi gue alamin akhirnya dari situ mulailah gue berbenah lagi. Artinya kita menata diri kita ya. Iya, lebih ke pasrah sih waktu itu ya. Oke. Pasrah bro, bener-bener pasrah, udahlah gue ikutin aja maunya Tuhan tuh, maunya gimana ya gue ikutin aja. Nggak ngeriba gitu. Wah, puasa gue rajin bro. Senin Kemis, sampai tiap hari tuh. Enggak lah, kalau hari. Senin Kemis. Punya sekte sendiri nanti dikirain. Sekte sendiri. Iya. Sholat yang tadinya gue nggak rutin, bolong-bolong, rajin bro. Rajin. Tapi satu lagi bro yang nyelamatin gue, sedekah. Itu nggak bohong tuh. Sedekah kalau lagi kaya, lagi senang, lagi happy, lagi banyak harta, itu mah biasa kecil bro. Yang lagi susah tuh kalau lagi lu coba punya uang 5.000-nya, lu harus sedekahin. Goceng-gocengnya juga tuh. Itu. Nah, jadi ada 2 waktu itu. Bro, tapi nggak gampang bro, sorry. Iya memang, bener. Nggak gampang bro. Misal ibaratnya kan gini, gue pegang duit ceban nih. Gue ngeliat orang, gue pengen kasih ceban, nah gue ntar gimana kan gitu. Iya. Tahu nggak yang bikin gue akhirnya nothing tulus? Jadi gue ada 2 ceramah bro. Pertama yang terkait riba itu Ustadz Samsu Arifin kalau gue nggak salah. Terus yang kedua itu Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kan Ustadz sedekah kan? Iya. Iya kan, udahlah raja sedekah. Dia kalau misalkan punya gedung sedekahin kali gitu kan ya. Katanya apa harta yang paling lo cintain sedekahin katanya gitu. Benar. Ya udah itu, gue sedekahin bro. Apa yang gue punya? Ada uang tinggal sejutanya gue sedekahin. Percaya kalau gue cuma punya uang 100.000 tuh dulu pernah bro. Dari rekening, sedekahin aja udahlah, bismillah, gak tahu besok mau apa. Dan gue pernah ngetes. Gue tuh orang gini, gue tuh orangnya kalau di challenge, kalau ditantang orang, oke aja, ayo ladenin gitu loh. Makan itu ya. Tapi bukan berarti yang challenge-nya ini dengan cara soft lah gitu loh. Nah gue tuh suka challenge Tuhan. Waktu itu. Sekarang juga kadang-kadang sih hati aja tapi ya Allah. Nah, ngeri. Jadi gue punya uang 100.000. Waktu itu gue inget banget gue mau ada meeting di PP. Oke. Gue tuh orangnya gengsian bro. Makanya gue tuh bukan tipikal sales person. Karena gue nggak bisa minta. Kalau gue nggak punya ya udah, gitu loh. Minta nggak bisa gue. Nah, akhirnya gue punya uang 100.000, inget banget tuh. Ini 100.000 itu kan bisa buat bensin, inget banget gue kan bisa buat ini. Akhirnya gue sedekahin. Gue jalan kagak bawa uang sepeser pun bro. Percaya. Naik mobil segala macam. Rekening gue 50.000 kalau bisa ditarik. Ongkos segala macam? Kan naik mobil, masih ada mobil kantor, mobil kantor kan. Mobil dinas dari kantor. Terus gue jalan tuh. Itu Qadarullah bro. Mulai dari gue padahal ketemu klien juga bukan klien yang ecek-ecek. Kita kan ketemu klien kan ini juga kan waktu pada saat itu. Penampilan juga penting kan gitu ya. Ya kalau penampilan masih ada lah sisa-sisa dulu bro. Dari potongan juga nggak jelek-jelek amat sih bro. Kalau penampilan masih ada lah. Masih ada, baju yang dulu yang bagus-bagus itu masih ada. Oke. Akhirnya gue jalan tuh bro. Gue nggak keluar uang sama sekali. Gue ditraktir. Gue lupa, anjir gue bayar parkir pakai apaan gue bilang nih. Terus Qadarullah tuh gue masih nggak tahu dulu masih ada e-tol apa flash ya, gue inget banget, lupa tuh gue.
Di mobil tuh ada uang, entah uang nyelip atau apa. Ada uang buat bayar parkir bro, 50.000. Udah akhirnya gue pulang. Bensin masih ada. Kadang gue suka menganggap itu kadang Tuhan tuh suka bercanda sama kita gitu. Kadang suka bercanda gitu. Ngebercandanya kadang gue suka, Tuhan nggak lucu bercandanya kan gitu. Dibawa asik. Iya dibawa asik. Ya, kayak gitulah bro. Bro balik lagi ke pendidikan yang akhirnya kecemplung ikut sama istri. Tuh akhirnya lu meresapi atau gimana? Akhirnya seneng, basicnya seneng karena seneng sama anak-anak atau gimana? Oh enggak, bukan seneng sama anak-anak, tapi seneng ke value-nya sih. Oke. Apa aja tuh, bro? Ya karena gue gini, gue tuh paling seneng kalau orang tuh bisa lebih pintar dari gue. Paling seneng kalau orang bisa lebih pintar dari kita sendiri? Iya. Why? Ya nggak tahu, keren aja kali ya. Bisa minterin orang menurut gitu. Menurut lu itu keren? Iya menurut gue, kan nggak tahu menurut orang ya. Menurut gue sih keren. Nah terus gue kayak nemuin passion. Itu gue tuh nyari dari awal gue bisnis, gue tuh emang bisnis developer dulu. Bos, gue bisnis developer sama jadi ngurusin pendidikan mah uang nggak seberapa bos. Developer mah gede-gede masuknya gitu. Tapi hilang juga sih, bingung juga gue. Nah pas gue ngejalanin bisnis pendidikan tuh gue gak dapat banyak, tapi ini uang bisa dirasain banyak orang. Ngerti lo? Gue developer dapatnya gede, tapi nggak banyak orang yang ngerasain manfaatnya. Tapi di bisnis developer, di bisnis pendidikan gue dapetnya nggak banyak, tapi banyak orang bisa dapetin. That's the key bro. Ya itu gue nggak tahu tuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak tahu juga tuh. Kalau kata orang sih, kata orang yang alim tuh katanya berkah. Iya. Katanya gitu. Oke, lanjut bro. Udah akhirnya dari situ, terus gue tiba-tiba kok kayak nemu happiness gitu loh. Oke. Ya kan kita kalau bisnis, kalau mau enak bisnis dan mau berkembang tuh harus passion kuncinya. Tenang nggak bro pada saat itu? Banget bro, tenang banget. Ya. Wow, pokoknya dulu ibadah gue oke lah. Sekarang juga masih oke lah, tapi kadang juga masih alhamdulillah lah. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya, perubahannya tuh drastis gitu. Keren bro, keren. Perjalanan yang up and down-nya dari mulai masih muda sekarang. Usia berapa sih bro sekarang? Sekarang alhamdulillah 33. Up and down-nya udah mulai merasakan itu sekarang. Pendidikan. Emang pendidikan itu seksi bro, cuannya? Gini sih ya, kalau gue sih ngeliat gini, seksi cuan itu relatif ya. Karena kalau kita ngikutin kemauan tuh nggak akan pernah habis sih. Oke. Lo punya uang 1 miliar, begitu lo dapat pasti lo pengen punya 2 miliar. Begitu lo dapat 2 miliar, lo pasti pengen dapat 3 miliar. Gitu kan? Pasti namanya kalau ngikutin nafsu itu pasti begitu. Kalau di pendidikan tuh karena makanya lo bisnis tuh harus nemuin passion sih bro. Begitu bisnis harus nemuin passion, oke? Iya, bisnis lo tuh harus sesuai dengan passion lo. Oke. Once lo ketemu passion, uang tuh nothing bro. Bentar, pendidikan kan bukan passion lo bro? Passion. Akhirnya gue menemukan passion. Setelah sekian lama dari 2012 sampai 2018, selama 6 tahun, gue baru menemukan passion gue sesungguhnya tuh di situ. Jadi selama gue bisnis developer tuh, uang dibilang banyak relatif lah, banyak kayak waktu itu. Karena gue inget banget gue waktu awal-awal aja gue udah bisa dapat uang besar gitu ya. Cuman kayak ngerjainnya tuh kayak nggak terlalu happy. Sampai bini gue bilang, kamu tuh kok bisnis tapi kalau kayak gak happy sih, kayak gak di situ loh itunya, soulnya kata dia gitu. Ya udahlah akhirnya gue di situ di pendidikannya qadarullah gue nemuin passion. Oke. Ya udah, nah terus kedua tadi kan karena passion, jadi kita tuh ngejalaninnya kayak main bro. Oke. Ini kayak kerja sampai malam segala macam kan gak kerasa capek. Dulu mah kerja sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 7 malam aja udah kayak. Oh berarti itu bro, cara menemukan passion dalam diri kita tuh kayak begitu. Ciri-cirinya apa bro? Kita happy. Bisa menemukan. Lo ngejalanin sesuatu tuh walaupun lo namanya bisnis pasti kan ada aja challenge-nya ya. Yeah. Ada aja masalahnya. Yeah. Lo kayak nggak ngadepin masalah, lo kayak ngadepin mainan. Oke. Nah, kalau ketemu mainan lo pasti happy dong. Yes. Ya enggak? Nah itu kayak gitulah. Happy salah satunya. Happy banget, happy. Sampai akhirnya berapa tahun nih? Jadi sekarang gue ngejalanin pendidikan tuh alhamdulillah udah 3 tahun dari 2018. Wah. Nah, qadarullah-nya akhirnya gue dikasih amanah lah. Makanya gue bilang ini mah titipan. Iya. Ini kakak gue dikasih amanah. Siap bos. Nah dari amanah itu gue ngelola sekolah. Oke. Sekolahnya gak di kota besar bro, bukan di pedalaman juga. Daerah sih. mana? Daerah mana? Di Lampung Selatan dekat Bakauheni, namanya Kecamatan Panengahan. Waduh, dulu kayak jin buang anak bro. Kenapa yang dipilih di daerah mana bro?
Karena gue dikasih amanah untuk ngelola sekolah itu. Oke. Nah, intinya dari situ, nah ini sekolah dulu pesertanya itu utusan daerah semua. Utusan daerah di bidang? Utusan daerah artinya itu dari pemerintah daerah itu ngirimin siswa-siswinya gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya kan gue ngejalanin. Gue pertama kali dikasih amanah 3 bulan gue bengong. Ini gue ngapain nih gue ngurusin sekolah begini ya gue bilang. Di daerah pula. Mending kalau di kota besar. Pada saat itu nggak ada mentor di pendidikan? Nggak ada. Berdua aja sama istri itu? Oh enggak, istri gue udah enggak. Istri gue aktif masuk politik. MT tuh dia. Gue dikasih beban suruh. Udah aku mau maju. Oh ini diminta ibu-ibu nih mau maju politik kata dia. Ya udah deh gue bilang. Akhirnya istri larinya ke politik. Sampai sekarang jadi politikus. Di dewan. RI? Enggak, di DKI. Oh di DKI, oke. Terus akhirnya gue tetap di pendidikan. Memilih ke pendidikan. Makanya gue bilang kalau udah kecebur mau kecebur bro. Kalau gue itu nggak bangkrut bisnis gue itu kan gue nggak mungkin masuk ke pendidikan loh. Yes. Ya kan, dari situ. Nah cuman hikmahnya gitu. Gue ada satu value sebenarnya sih pengen gue sharing gitu ya. Pada saat gue bisnis itu pas drop tuh ya. Gue tuh setelah drop. Ngurusin pendidikan. Akhirnya gue ketemu salah satu sekarang jadi sahabat, sekarang jadi satu tim di lembaga nih pengurus pendidikan gue. Beliau tuh dulu yang ngelola SMA Taruna Nusantara bro. Nah waktu itu ya. Nah dulu sekolah ini pengen emang inspirasi dari sekolah Taruna Nusantara gitulah. Singkat cerita begitu. Akhirnya gue jalanin. Cuma qadarullah dari situ karena di banyak utusan daerah, gue kan harus ngurusin nih ke daerah-daerah tuh. Di Lampung tuh ke Lampung. Gue ingat banget ke Tanggamus, pesisir barat, mana tuh gue kelilingin Lampung bro. Hafal banget berarti itu Lampung. Setiap gue kelilingin tuh karena ketemunya bupati itu. Bupati itu jadi alhamdulillah jadi teman. Nah itu hikmahnya bro. Yang mana dulu waktu gue ngurusin developer perumahan, apa hubungannya gue ngurusin sama kepala daerah? Paling kepala daerah lokasi yang mau gue bangun paling kan. Nah akhirnya gue dari situ tuh jadi perkenalan. Kan akhirnya banyak transfer of knowledge tuh. Yes. Nah gue banyak belajar lah dari beliau-beliau. Termasuk kita sekarang ini gitu ya. Amin. Itulah aktualisasi HIPMI itu di situ. Di situ ya bro? Iya. Kan gue bisa kayak gitu kan karena HIPMI kan lo di HIPMI ngapain sih paling audiensi, gitu nggak? Akhirnya silaturahmi, ketemu orang, bener nggak? Belajar, diskusi ya. Nah ilmu HIPMI itu kepake bro, ketemu teman pejabat gitu sampai sekarang. Luar biasa Hipozen. Ini pembicaraan semakin seru, semakin hangat, penuh semangat. Saya minum dulu bro. Ada satu yang kurang. Waktu santai ya? Apaan yang kurang? Itu tadi. Oh iya. Di sini jangan dulu bro. Ketum gue ngelarang. Siap ketum. Siap ketum. Gue juga minum dulu bentar. Seru pendidikan. Kenapa yang dipilih pendidikan tadi udah diceritain. Up and down-nya di bisnis. Sebagai seorang suami anggota legislatif berarti kan? Istrinya punya nggak kemauan buat terjun juga? Sekarang kalau bisa dibilang finansial sudah oke lah. Apa? Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ada keinginan atau enggak untuk masuk ikut jejak seorang istri? Kalau keinginan, gue mah nggak mau munafik, ada aja. Ada. Tapi kan gue kan punya pengalaman bisnis yang tadi karena cuma ngikutin emosi, nggak pakai rasional, ya kan? Akhirnya malah nyungsep gitu loh kan. Nah sekarang ya gue keinginan tapi pakai rasionalitas juga, gitu kan. Ya saat ini belum kepikiran. Ya kalau yang nawarin, yang ngajakin, ada lah beberapa ada gitu. Ngegoreng apalagi, lebih ada lagi. Tadi sempat kan kita di belakang juga ngobrol-ngobrol dikit gitu. Berarti kan memang ada kemauan kan? Ada gitu, tapi rasional. Sekarang gini sih kalau ya istri gue dari politik, so gue politik juga. Banyak kok sekarang gitu bro, nggak ada masalah. Gue mah jujur bro, sekarang gue tuh masih pengen happy, pengen merdeka, free, pengen kaya gitu kan bro. Terus yang kedua kalau sekarang gue tanya deh, kalau masuk politik apa sih tujuannya? Tapi kan mumpung masih muda bro membangun karir di politik. Ya kan nggak tahu juga, bisa juga kalau besok lo duluan yang meninggal, ya nggak? Ya kalau bicara ke dipanggil situ, kan? Selesai. Atau gue yang belakangan kan, bisa juga kan? Coy. Umur kan bukan patokan maksud gue. Tapi seru. Thank you to Maggie.
atas bincang-bincang kita kali ini. Untuk terakhir nih, Bro Egy, apa sih kira-kira HIPMI ini mesti diapain lagi nih untuk kelas di BPC seperti kami di BPC Kota Banjar? Harus apa nih yang kita lakukan? Dulu pengalaman Bro Egy di BPC ya, seperti akhirnya naik sekarang ke daerah. Apa yang Bro Egy lakuin? Apa ya? Ya sebenarnya kan kalau organisasi itu kan gimana caranya kita itu apa ya? Giving ya. Memberi lah. Oke. Value of giving lah kalau gue lihat. Karena gini lah, gue sih udah pasti jamin. Lo pertama kali masuk HIPMI lo pengen ngapain? Iya, sama bro. Pengen ngapain? Pengen giving kan? Yes. Makanya lo sustain di sini. Lo cari orang yang nggak lama di HIPMI. Tanya lo pertama kali masuk HIPMI apa motif lo? Oke, I do bro. Gue I will. Nah, nanti lo nemuin sesuatu. Jadi kalau gue tuh berpikir tuh gini, masuk organisasi itu kayak lo nge-gym bos. Ya kan? Lo nge-gym, lo bayar gak? Bayar? Iya kan? Ya, let's say lo mention one brand lah. Ya. Ya. Lo bayar kan? Lo udah bayar, lo disuruh angkat beban. Iya enggak? Lo bayar PT nih, lo bayar kan? Terus lo disuruh-suruh sama PT gitu loh. Kalau orang yang nggak tahu value-nya pasti bilang, ih lo stupid banget sih bro, foolish banget bro. Lo udah bayar, lo suruh ngangkat beban, disuruh-suruh lagi gitu. Bener nggak bro? I do. Tapi once lo ngejalanin, apa yang lo dapat? Badan lo keren, percaya diri lo naik, bener nggak? Kegantengan lo naik 100.000%, bener nggak bro? Yoi, apalagi otot dari sini udah. Asal jangan jadi kaum Nabi Lut aja bro. Itu darahnya halal tuh bro, kayak gitu. Terus kira-kira program yang nggak dulu, belum selesai. Oke, siap. Jadi di HIPMI itu sama kayak tadi ilustrasinya. Lo pasti udah masuk HIPMI, lo pasti keluar energi, keluar waktu, keluar materi, ya nggak bro? Setuju. Tapi value-nya buat lo sendiri nanti. Gitu bos. Nah, kuncinya itu cuma itu aja, giving aja. Kalau lo giving juga sustain, kayak HIPMI Banjar ini kan banyak giving ya. Udah jauh-jauh dari Banjar mau main ke kantor gua, ya nggak? Itu kan cost kan. Mohon doa. Iya kan, gua nggak bayar lo kan, lo giving kan, gitu lo bro. Tapi kan nanti kan pasti value-nya dapat buat lo sendiri, jazakallah khair. Sama-sama bro. Nah, sekarang menginjak ke program nih bro, yang bisa dikolaborasikan atau yang sudah berjalan. Program apa nih maksudnya nih? Ya, let's say UMKM or business matching. Gua tuh sangat tertarik dengan namanya business matching. Oke. Business matching. Tapi kadang orang salah kaprah. Orang tuh maunya makan mie instan, bro. Kan namanya bisnis itu, bro ya. Kan itu kayak orang pacaran, bro. Proses. Iya nggak bro? Mayu dulu. Iya nggak bro? Tiba-tiba lo kalau ciuman kan nggak mungkin juga. Iya. Ada proses dulu deket, ya nggak bos? Ya, lo centil-centil dikit, dandan dikit, ya, sampai kenal. Karena kan lo baru tahu tuh. Dari tahu tuh bisa lebih jauh lagi, benar nggak bro? Benar. Nah, sama business matching juga begitu. Nggak mungkin lo satu. Gue rasa ya belum pernah ada namanya orang bisnis yang sustain ya. Sekali ketemu langsung deal. Duk, jadi gitu. Bullshit lah. Tapi mungkin kenalan silaturahmi itulah pintu masuknya. Business matching. UMKM, oke. Nah, itu bro. UMKM tuh karena gini loh bro. Ini yang membedakan kita sama negara-negara lain. Indonesia itu UMKM-nya kuat bro. UMKM-nya kuat. Jadi pondasi kalau bangunan tuh pondasinya bisa membantu. Dan kedua orang Indonesia tuh kan giving. Gotong royong semangatnya. Kuat ya. Jadi kalau ada yang susah ngebantu gitu. Kayak kemarin kan waktu pandemi kan. HIPMI kan bikin program kan beli dari teman kan. Nah kayak gitu-gitu loh kan, itu saling menguatkan satu sama lain kan. Bener. Nah kalau di Banjar itu kan, ini mah koreksi ya, ini mah so taunya gue aja lah. Banjar itu kan paling tinggi itu kan dari sektor mungkin jasa sama kalau lihat dari geografisnya kan pertanian berarti ya. Ya berarti kan harus punya apa ya produk pertanian yang spesifik unggulan. Jadi kalau bisnis tuh ya, kalau gue pikir nih ya, gue belajar juga sih dari banyak mentor gitu ya. Lo kalau mau jualan produk,
lu pikirin dulu target marketnya. Kalau lu ngerasa bisa jualan ke semua target market, udah barang pasti bisnis lu itu lama-lama juga akan tidur gitu loh. Jadi kalau lu mau bikin bisnis, mendingan sespesifik mungkin bikin target market. Sampai spesifik mungkin gitu ya. Yes. Ibaratnya lobang tuh udah ada gitu. Jangan ngomong lobang dong, kita mau main golf. Ketum gue lagi doyan main golf. Tapi dia, gua ajak ke sini, nggak mau main golf dulu dia sini. Belum. Takut kali dia main sama gua. Tuh sekum gue juga tuh. Udah mulai main tuh, cetuk. Tapi sekalinya main, pleng lama nggak main. Gitu. Tapi sekalinya main, malam-malam dijabanin. Gue baru tahu main golf malam ya. Enggak, paling itu belajar ngedrive doang ya? Oh, ngedrive. Gitu doang. Drive doang. Tapi kan akhirnya tapi pulang kan habis drive ya? Oh, tapi Tum, dari situ doi dapat relasi-relasi yang iya, tapi gitu, gue selalu percaya gini bro ya. Once kita mau ketemu orang, lu don't expect to take something. Lu mau ngambil sesuatu dari dia atau berharap sesuatu dari dia, janganlah. Itu udah barang pasti nanti lu bisa kecewa gitu. Mendingan ngalir aja dulu, ngalir, deket, ketemu, ngobrol segala macam. Entar juga ketemu titik temunya. Lah kan kalau bisnis, kalau rezeki mah udah ada yang ngatur. Benar. Rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kan perlu diusahakan. Oh pasti. Ya kan gitu, dari kita kan ketemu orang kan bagian dari ikhtiar bro. Yes. Kayak misalnya kita teman-teman ini datang ke sini kan bagian dari ikhtiar, akhirnya kita bisa ngobrol, duduk bareng gitu kan. Gua tahu karakter lo, gua tahu bisa baca dari raut wajah lo, gitu bro. Sedap. Gue semi dukun nih. Tuh kayak gini, ngeri sedap. Tapi kira-kira yang tadi lah bro, balik ke tadi yang kira-kira apa namanya ya, bisnis yang bisa. Oh Banjar ya? Iya. Oh iya. Jadi gini loh bro, ini kita kan kalau bisnis kan nggak ada yang dari nol, semuanya juga dari ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Iya. Contoh misalnya kota Jakarta itu kan segmentasinya menengah atas. Tinggal contoh misalkan punya produk pertanian, ya, entah produk primer atau produk sekunder. Oke. Ya, kalau produk primer pasti lo harus ngasih value lebih. Betul. Tapi tergantung juga target market lo bos, ya nggak? Kalau target market lo menengah ke atas, Tetap di target market ya? tetap bos. Karena gini loh, lo sama ibaratnya gini lah. Ini air putih kan? Ya. Oke. Lu beli air putih ini sama lu beli Equil, harganya mahal mana? Equil lah. Isinya sama nggak? Air putih juga. Brandnya beda. The value of brand, power of brand. Oke. Nah, maksud gua itu kan tergantung segmentasi. Equil lo jual di kaki lima nggak akan laku pak. Yes. Ya nggak? Betul. Nggak ada yang beli. Equil adanya di restoran besar, hotel bintang 5. Iya nggak? Dan harganya pasti gila-gila. Karena begitu once lo tahu siapa yang mau beli, pasti kan turunan strateginya itu kan banyak. Dari packagingnya, brandingnya, itu nggak? Terus misalkan kombinasi warnanya, color palette lo, terus produk quality lo, iya nggak? Terus banyak banget deh. Nah, contoh misalkan kita ambil satu sampel di pasar swalayan yang di sinilah yang kelas menengah atas. Oke. Itu kan banyak kan produk-produk itu kan diambilnya impor. Import, bener. Iya nggak? Range market lah, sebut aja gitu ya. Iyalah ya. Siap, range market itu punya Bob Sadino ya? Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Sebutlah. Said lah itu nama itu. Nah mungkin itu bisa di branding, apalagi sekarang dengan adanya COVID, orang itu punya apa ya, pola pikir untuk hidup sehat. Iya benar. Itu opportunity bro. Benar. Ini mungkin cuma bisa ide doang, tapi belum bisa implementasinya. Oke. Terus dari situ tinggal bikin. Kalau emang target market mau orang Jakarta segala macam, bikin dong. Lo tinggal datang ke range market beli satu produk impor, lo tiru. Ya nggak, dari mulai produk quality, brandingnya, color palette, warna, asal jangan mereknya lo tiru juga. Dan lo harus punya merek sendiri. Gitu bos. Jangan pakai merek yang sama. Misalkan lo beli bikin air minum, yang terkenal kan Aqua. Terus lo bikin Agua, ya mirip pak. Nggak sustain merek lo nanti pak. Ada merek Fit, terus kita bikin mereknya Ford. Atau pakai P kalau orang Sunda kan Pit. Oh iya, Fit. Tapi nggak salah juga, siapa tuh laku dijual di daerah Pasundan. Tapi bagus. Tuh, ini nggak bro, Pit tuh. Iya benar. Tuh. Pakai P.
Terus di trademark, jualnya di Sunda. Nah, contoh kayak gitu loh. Misalnya target market gua mau di Sunda, ya kan? Kalau mereka pit mungkin diterima orang, tapi begitu lu jual ke orang di luar orang Sunda, mungkin belum tentu laku kan? Artinya the power of brand juga tadi tuh. Target market. Target mas. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? The power of who. Kalau kata Simon Sinek itu penulis itu kan the power apa sih? Why. Pertama why. Okay. Started with why, terus diikuti oleh who. Okay. Gitu. Why itu kan untuk value-nya kan. Ya. Gitu. Wah, gitu, keren. Bro. Gue banyak dapat sesuatu lah dari Bro Egy nih, Hypozen dimanapun. Enggak sih, gue gak keren sebenarnya. Gue tuh orang bukan keren, bro. Gue tuh orang yang beruntung. Orang kan ada perumpamaan orang bodoh kalah sama orang pintar katanya nih. Orang pintar masih kalah sama orang yang beruntung. Iya. Tahu nggak rahasia gue kenapa bisa beruntung? Mau tau nggak? Mau lah bro. Karena banyak minum tolak angin. Bukan yang itu. Oh bukan lagi ya? bro. Oh bukan, sorry. Apa dong? Bejo. Iya. Bejo tuh beruntung. Bejo tuh beruntung. Berarti orang bukan bejo. tolak angin. Itu apa? Bukan. Apa itu? Yang satunya lagi. Apa sih? Kompetitornya malah. Antangin? Bukan, kan ada tolak angin. Ada mereknya Bejo. Nggak ada bro, merek Bejo. Ada. Allahu Akbar. Ada kan? Orang Ada Bejo minum tolak angin. Tuh. Bener nggak? Iya juga ya. Ada Oh bro. Oh gitu. Bejo iklannya siapa ya iklannya ya? Hah? Iklannya, aduh nggak usah bahas merek-merek bro. Bejo bukannya buat itu yang alat keruk itu? Itu Beko. Oh salah gua. Oke siap. Beko yang di rokok maki-aki. Apaan tuh? Bako. Bro, mungkin masih banyak perbincangan yang pengen gua tanyain, tapi closing statement bro. Jaduh, apa nih gua bingung. Masukan satu. Gue minta secara pribadi nih ya, untuk Hype Podcast ke depan. Oke, itu satu. Keduanya untuk HIPMI itu sendiri, khususnya HIPMI Banjar ya. Kita akankah berkolaborasi dengan BPD ini atau apa? Gitu. Yang terakhir buat Hypozen dimanapun berada. Supaya pada subscribe bro. Oh iya. Jadi Hype Podcast ini, kalau gue pikir kan gini, kita kan ini sama-sama pebisnis nih bro. Yes. Ya, sama pengusaha. Berarti kita harus tentuin nih target audiensnya siapa. Oke. Ya, spesifik aja. Yes. Kalau gue mau kalangan terpelajar ya, berarti lo harus menyesuaikan konten-kontennya gitu kan. Kalau kalangan pengusaha harusnya agak bebas sedikit bro, agak lentur sedikit, bisa tadi ya gitu kan. Masukan guys. Kalau pengusaha itu gitu bro, kalau pengusaha kan. Example bro, name it. Nah, misalnya kita ngobrol bisa sambil smoking. Gitu. Pengusaha kan pengennya gitu, relax kan. Nah, itu pengusaha. Makanya harus target marketnya jelas. Spesifik. Siap. Kayak bisnis aja. Siap. Terus yang kedua apa tuh bro? Yang kedua? Masukan itu aja sih, masukan buat Hype Podcast itu aja. Itu aja? Spesifik aja. Oke, buat HIPMI-nya. HIPMI. Sekarang, khususnya HIPMI Kota Banjar. HIPMI, apa sih gue mau nasihatin apa? Nggak apa-apa lah bro, masukan. Sorry. Masukannya apa ya? Pengusaha, pejuang pengusaha. Gini lah. Kalau HIPMI itu kan kadang-kadang kita terlalu apa ya? Terlalu begitu masuk euforia tinggi. Ya. Lama-lama kendor. Untungnya gue enggak. Kenceng terus, gas terus. Ya, kalau untuk buat HIPMI Banjar sih saya rasa apa tuh ya? Kalau kata Steve Jobs tuh, stay foolish, stay hungry lah. Ya, Oke. Stay hungry. Artinya tetap terus belajar gitu. Iya, terus belajar, terus kreatif. Ini kan kreatif banget nih, salah satu inovatif kan, belum ada nih kayak BBC lain kayak begini. Belum ada bro. Belum ada kan? Itu dia yang jadi menarik. Mantap bro. Ntar nomor rekeningnya gua WA ya. Siap. Nomor rekening gua maksudnya gua WA lo. Kan gua ngendorse lo nih. Siapa tahu nanti kan Tum Jabar kan. Tum. Udahlah, Tum Jabar kemarin kita ikut musdanya cukup lah. Balik lagi Tum. Terus apa lagi tadi itu? Masukannya. Iya tadi itu kan ini kan udah keren nih, keep innovate gitu ya, terus stay foolish, stay hungry gitu. Terus kemudian ya gua rasa sih apalagi di bawah kepemimpinan Tum Aip ya, nanti kasih nomor rekening gua ke dia. Siap. Iya, gua mau bagusin dia nih. Gimana maksudnya?
Kasih nomor rekening. Nomor rekening gue ke dia, ya. Tom Ayep kan, gue mau bagusin dia. Ini HIPMI Banjar nih di bawah kepemimpinan. Bercanda bro. Gue jadi nggak ngerti. Gue pikir minta nomor rekeningnya tuh Pak Ayep gitu. Balik dong. kita kan jadi endorser nih. Iya siap. Nah, siap. Di bawah, menurut gue sih di bawah pembinaan Tom Ayep sih ini, menurut gue HIPMI Banjar tuh kayaknya diajarin untuk kerja ikhlas. Ya nggak tuh? Ya nggak bro? Nah, lebih banyak harus dilatih mental giving. Tapi emang bener bro, pengusaha tuh harus banyak giving, bukan taking. Kayak tadi kita ngobrol di awal ya, giving. Giving bos. Kan kalau kita ngelihat sahabat Nabi aja, Abdurrahman bin Auf aja, bos itu bisa kaya raya begitu. Karena kan the power of givingnya gede banget. Gitu. Seberapa banyak kita, semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak pula yang didapat. Apa? Boleh. Semakin banyak pula bos. Tapi emang bener bro, kalau sekarang gini ya, kalau pengusaha cuma hitung-hitungan matematika kertas itu mah bullshit, gue bilang proyeksi gitu mah, ya nggak, kita nggak pernah tahu gitu. I do agree. Tapi bro, kalau yang namanya giving, karena di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, minimal 10 dapatnya sebab 700, tergantung lo percayanya yang mana. Kalau percaya 700 ya dapatnya 700. Amin. Gitu bro. Amin. Nah terus apa lagi tuh, hypozan. Buat hypozen. Ada hypozan, apa ya? Sebutannya hypozen. Hypozen. Artinya high podcast netizen. Oh I see, oke. Pesan-pesan buat hypozen suruh subscribe sekalian tuh. Iya. Izin. Hypozen, stay tune and subscribe Hype Podcast. Wey, terima kasih Tum Egy atas waktunya, sukses Thank selalu. you. Sama sukses mohon maaf selalu. ya. Siap. Tadi kita siap. ngobrol saatnya bercanda segala macem, mungkin nggak ada yang nyinggung. Sorry. Siap. Itu cuma Terima kasih. Tawa. Sukses terus, dunia pendidikannya maju terus. Thank you. Kalau mau jadi dewan suatu saat, jadi dewan. Amin. Kita full support buat Tum Egy ya, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Siap, Tum Egy. sama-sama. Bro. Buat Hypozen dimanapun kalian berada, tungguin lagi. Kita akan terbang ke kota mana selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.